Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. AG. Nah, pada video kali ini seperti biasa Mr. AG akan menjelaskan materi matematika khususnya untuk materi kelas 12 semester ganjil tentang statistika. Tetapi sebelum Mr. AG menjelaskan materi tersebut, Mr. AG ingatkan kembali nih, bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk tekan like-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita ke pembahasan materi kita untuk video kali ini, yaitu tentang statistika, yaitu pemusatan data khususnya untuk data tunggal. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan belajar tentang ukuran pemusatan data untuk yang data tunggal, khususnya untuk yang min atau rata-rata, atau disimbolkan dengan X bar seperti ini ya. Ini bacanya adalah X bar. Konsep mudahnya, yang dimaksud dengan min atau rata-rata atau X bar dari data tunggal adalah jumlah seluruh data. Jadi data yang ada kalian jumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ingat ya, untuk mencari min atau rata-rata atau X bar dari data tunggal, caranya adalah tinggal kalian jumlahkan saja semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, secara matematis dapat disimpulkan seperti ini. Jadi jika terdapat n buah nilai x1, x2, x3 sampai dengan xn, maka rata-rata, ini bacanya rata-rata ya, atau x bar sama dengan x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan xn dibagi dengan n. Jadi ingat ya, jumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contoh nih, biar lebih jelas. Carilah min atau rata-rata hitung, berarti simbolnya X bar ya, dari data 8,4, kemudian 5, 3, dan 6. Langsung saja kita ke penyelesaian. Ingat, untuk mencari min atau rata-rata hitung atau rata-rata atau X bar dari data tunggal, tinggal kalian jumlahkan saja semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berarti di sini kita punya X bar sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 dibagi dengan banyak data yang ada. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi dengan 5. Jumlahin atasnya, berarti 26 dibagi 5. Hasilnya adalah 5,2. Sehingga rata-rata atau min dari data yang ini adalah 5,2. Sudah jelas kan? Sekarang kita ke yang berikutnya. Nah, bagaimana cara untuk mencari min atau rata-rata dari data yang berbobot? Maksudnya data yang berbobot itu yang bagaimana? Nah, untuk data berbobot yaitu apabila setiap XI mempunyai frekuensi FI, maka min atau rata-rata hitung atau X bar ya adalah X bar sama dengan F1 dikali dengan X1 ditambah dengan F2 dikali dengan X2 ditambah dengan F3 dikali dengan X3 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan FK dikali dengan XK dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Jadi F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan FK. Jadi ingat-ingat ya, maksudnya data berbobot di sini adalah ketika data dia mempunyai frekuensi. Jadi tinggal kalian kalikan saja setiap data yang ada dengan frekuensinya masing-masing. Kemudian hasil perkaliannya kalian jumlahkan. Kemudian dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Itu untuk mencari rata-rata atau min dari data berbobot. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja kita ke contoh. Hitunglah min atau rata-rata data nilai fisika 40 anak berikut. Jadi di sini kita akan mencari min atau rata-rata dari data nilai fisika 40 anak. Di sini disajikan tabel nilai fisika. Ada yang dapat 5 sebanyak 6 orang, kemudian ada yang dapat 6 sebanyak 15,
yang dapat 7 sebanyak 13, yang dapat 8 sebanyak 4 orang ya, yang dapat 9 sebanyak 2 orang. Sekarang kita akan mencari rata-rata dari data yang ini. Bagaimana sih konsepnya? Yuk langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, untuk mencari rata-rata dari data seperti ini, maka kita gunakan konsep yang ini. Kita gunakan konsep untuk mencari min atau rata-rata dari data berbobot. Supaya lebih gampang, nanti tabelnya kita buat jadi seperti ini. Nah, ini ada tabel data nilai ulangan fisika dari 40 siswa atau 40 orang ya. Ini nilainya ada 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian frekuensinya ada 6, 15, 13, 4, dan 2. Kalau misalkan kita jumlahin frekuensinya, maka jumlah totalnya adalah 40 siswa. Langkah pertama, kalian kalikan setiap nilai yang ada dengan frekuensinya masing-masing. Di sini kita kalikan 5 dikali 6, hasilnya adalah 30. Kemudian 6 dikali dengan 15, hasilnya adalah 90. 7 dikali dengan 13, hasilnya adalah 91. 8 dikali dengan 4, hasilnya adalah 32. Kemudian 9 dikali dengan 2, hasilnya adalah 18. Langkah berikutnya, setelah kalian kalikan nilai yang ada dengan frekuensi masing-masing, kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan dari yang ini adalah 261. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Nah, ingat rumus untuk mencari rata-rata dari data berbobot atau X bar ini sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Atau misalkan kalian tidak mau menuliskan rumusnya, jadi bisa langsung saja ya. Jadi langsung saja. Berarti di sini 261 dibagi dengan 40. Jadi hasil jumlah dari perkalian setiap nilai dengan frekuensinya dibagi dengan hasil jumlah dari frekuensi. Di sini didapatkan rata-rata sebesar 6,5. Sudah jelas kan ya? Sekarang bagaimana cara untuk mencari rata-rata atau min dari data berbobot. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rata-rata gabungan. Nah, untuk mencari rata-rata gabungan atau X bar gabungan, kita gunakan rumus yang ini. Rata-rata gabungan, simbolnya gini ya, X bar sama dengan N1 dikali dengan X bar 1 ditambah dengan N2 dikali dengan X bar 2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Maksudnya N di sini, N1 adalah banyak data pertama, kemudian X bar 1 itu adalah rata-rata pertamanya, N2 adalah banyak data kedua, kemudian X bar 2-nya adalah rata-rata keduanya ya. Ingat-ingat, kita gunakan rumus yang ini untuk mencari rata-rata gabungan atau X bar gabungan. Langsung saja kita ke contohnya supaya lebih jelas. Rata-rata tinggi badan 10 siswa di kelas A adalah 170,1 cm. Kemudian rata-rata tinggi badan 15 siswa di kelas B adalah 173,4 cm. Selanjutnya, rata-rata tinggi badan 5 siswa di kelas C adalah 168,9 cm. Nah, berapakah rata-rata gabungan tinggi badan 30 siswa di ketiga kelas tersebut? Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, untuk menjawab soal yang tadi, kita perinci dulu. Jadi yang diketahuinya apa saja, kemudian yang ditanyakan apa saja, baru kita jawab. Diketahui bahwa X bar A rata-rata di kelas A itu sebesar 170,1 cm, kemudian rata-rata di kelas B sebesar 173,4 cm, dan rata-rata di kelas C itu sebesar 168,9 cm. Banyaknya siswa di kelas A ada 10, kemudian banyaknya siswa di kelas B ada 15, dan banyaknya siswa di kelas C ada 5. Yang ditanyakan adalah rata-rata gabungan atau X bar gabungan. Ingat, untuk menentukan rata-rata gabungan berarti tadi kita pakai yang NA dikali dengan X bar A ditambah dengan NB dikali dengan X bar B ditambah dengan NC dikali dengan X bar C dibagi dengan NA ditambah NB ditambah NC. Pertanyaannya,
Lah kok beda ya rumusnya? Kalau yang tadi kan cuma 2, kok kenapa yang ini 3? Jadi untuk rumus yang tadi dia bergantung sama soal. Kalau misalkan di soalnya ada 4, ya berarti nanti ditambah lagi. Jadi tinggal ditambah lagi. Misalkan NA X bar A ditambah NB X bar B ditambah dengan NC X bar C ditambah dengan ND X bar D nanti per NA tambah NB tambah NC tambah ND. Kalau misalkan ada 5, ya nanti ditambah lagi. Karena di dalam soal ada 3, berarti kita pakai yang ini cuma 3. Tinggal kita masukkan saja NA-nya adalah 10 dikali dengan 170,1 untuk X bar A-nya ditambah dengan ini dikali dengan yang ini ditambah dengan 5 dikali dengan X bar C-nya adalah 168,9 dibagi dengan NA-nya adalah 10 tambah NB-nya 15 tambah NC-nya adalah 5. Nanti bisa kalian hitung hasilnya adalah segini, dan ternyata didapat rata-rata gabungan sebesar 171,56 cm. Gimana untuk rata-rata? Sudah jelas? Bagi yang belum jelas, nanti silahkan bisa komentar di kolom komentar. Mister Rasa untuk video kali ini Mister cukupkan saja. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Masih tetap sama ya untuk pembahasan ukuran pemusatan data untuk yang data tunggal, tapi kita beralih ke topik yang baru, yaitu tentang median dan modus. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika